Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Hedanulida. Di sini saya akan bahas tentang IP address dan subnetting. Lanjut ke outline. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua ada IP public dan IP private. Yang ketiga ada classful and classes ada testing. Yang keempat ada kasus subnetting. Yang kelima ada konsep blok subnet. Yang keenam ada konsep switch dan router. Lanjut ke pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP address. Nah, lanjut, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Lanjut ke IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com atau youtube.com dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, atau asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Lanjut, ada alamat IP private. Biasanya digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian dari penting konsep yang dikenal sebagai network address translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Lanjut ke classful and classes addressing. IP address private atau alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address public atau alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS atau Google 888 dan 8844. Lanjut ke kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Lanjut ke konsep blok subnet. Yang pertama ada IP network, yang kedua ada IP broadcast, yang ketiga ada diibaratkan seperti ruangan, yang keempat ada setiap blok subnet by default tidak bisa, yang kelima ada saling ping komunikasi, yang keenam ada kumpulan visi yang berbeda pada suatu. Yang keenam ada ruang perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Lanjut, ada konsep switch dan router. Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network. Router mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi switch bisa mengkoneksikan perangkatnya bisa satu network. Kalau router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network, bisa saja. Segitu saja dari saya pamit undur diri. Maaf jika
ada kesalahan atau saya kurang mengerti mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.